dan saat ini saya berkuliah di Universitas Atmajaya Yogyakarta jurusan Ilmu Komunikasi angkatan 2019. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman peserta dan juga pembicara yang sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti webinar ini dan semoga acara kita bisa berlangsung dengan baik sampai akhir. Namun sebelum itu saya ingin membacakan beberapa rules atau peraturan yang kita terapkan dalam pertemuan kali ini agar kegiatan kita bisa berlangsung dengan kondusif sampai dengan akhirnya nanti. Mohon disimak. Pertama, wajib menyalakan kamera dan mematikan mikrofon atau dalam mode mute. Nah, jadi teman-teman kita semua berkumpul di sini dalam keadaan pandemi, jadi kita tidak bisa bertemu secara langsung, tapi tetap bisa bertemu secara tatap muka. Nah, oleh karena itu kita bisa lebih mengenal dengan cara on cam ya teman-teman. Jadi nggak usah malu-malu, bisa langsung ketemu teman-teman yang lain juga di sini. Kemudian berbicara apabila sudah dipersilahkan maksud saya, kemudian menggunakan pakaian bebas dan sopan. Dan jika ada kesalahan teknis, teman-teman bisa menghubungi teman-teman panitia yang dengan format FHTH_nama. Jadi kalian bisa langsung menghubungi mereka lewat kolom chat. Kemudian yang terakhir yaitu fokus terhadap jalannya webinar dan tidak melakukan aktivitas lain seperti makan ataupun tidur. Karena kan sayang banget ya teman-teman kalau misalnya pembicara sudah memberikan materi yang sangat bagus dan bermanfaat untuk kalian, tapi kalian tidak menyimak dengan baik. Mungkin begitu teman-teman. Nah, mungkin beberapa dari kalian juga melihat dalam poster dan tertarik dengan kata-kata door prize. Gitu. Nah, mungkin banyak yang bertanya, gimana sih caranya bisa dapat door prize? Tenang aja, jadi aku bakal kasih tahu gimana cara untuk dapat door prize. Sebelumnya door prize dalam webinar kita ini terdiri dari 2 jenis, yaitu buku wangsit education SBMPTN, Saintek atau Sosum, dan yang kedua yaitu voucher pulsa. Nah, cara mendapatkan door prize ini yaitu untuk buku wangsit, teman-teman bisa nanti setelah acara membuat instastory terkait kesan ataupun manfaat yang diterima dalam mengikuti kegiatan webinar ngopi bersama alumni. Nanti untuk instastory yang memiliki kreativitas terbaik, kemudian manfaat yang bisa dibagikan itu luar biasa, nanti bisa menjadi pemenang door prize buku wangsit tersebut. Nah, bedanya untuk door prize yang kedua yaitu voucher pulsa, teman-teman bisa mendapatkan dengan menjadi penanya terbaik. Nah, nanti kan pembicara kita akan membagikan materi mereka. Kemudian teman-teman kalau masih ada yang penasaran atau mau bertanya itu bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kami dari si acara akan memilih pertanyaan kalian yang akan dibacakan. Begitu ya. Nanti untuk teman-teman yang mungkin pertanyaannya tidak dibacakan atau tidak memenangkan voucher pulsa, jangan bersedih, jangan berkecil hati, karena kalian juga bisa langsung menghubungi narasumber. Nanti di akhir akan ada pengenalan untuk narasumber terkait kontak person dan lain sebagainya. Jadi kalian bisa langsung menghubungi narasumber tersebut. Gitu ya teman-teman. Mungkin itu untuk awal kita hari ini. Kemudian sebelum kita benar-benar langsung memulai sesi sharing kita, ada baiknya kita memulai dengan berdoa terlebih dahulu. Kepada yang bertugas dipersilakan untuk memimpin doa. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita memulai acara kita pada hari ini, marilah kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing dan saya akan memimpin secara Kristiani. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak atas berkat dan penyertaan pada hari ini yang sudah kami terima. Dan Bapak, sebentar lagi kami akan memulai acara kami Bapak, kami menyerahkan seluruh acara kami Bapak dari awal pertengahan hingga akhir. Dan kami juga menyerahkan pembicara dan juga teman-teman yang mungkin berbeda tempat Bapak, kami menyerahkan semuanya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke Jennifer. Baik, terima kasih Hana atas pemimpin doanya. Kemudian selanjutnya kita akan mendengarkan beberapa sambutan dan sepatah dua patah kata dari Ketua From Hope to Hope dan juga sekalian mengenalkan seperti apa sih tujuan diadakan webinar ini dan lain sebagainya. Kepada Saudara Gunawan dipersilakan.
Terima kasih Jennifer untuk waktu dan kesempatannya. Halo teman-teman semua. Jadi kenalin, nama aku Gunawan Marpaung. Aku lulusan tahun 2019, angkatan 52 SMA Kristen Harapan. Sekarang kuliah di Politeknik Pariwisata Bali. Itu ada di Nusa Dua, jurusan Manajemen Akuntansi Hospitality. Dan sekarang saya ada di tahun kedua di semester 4. Sebelumnya aku mau ngucapin banyak terima kasih buat teman-teman yang sudah menyediakan waktunya untuk hadir di webinar kita pada hari ini, yang dimana mungkin suasananya mendung, terus sore-sore gitu kan, mungkin teman-teman yang lainnya tidur, tapi teman-teman sudah semangat datang ke sini untuk berbagi pengalaman, bercerita bersama kami, saling tukar pikiran untuk kemajuan teman-teman juga. Jadi apa sih sebenarnya tujuan dari kegiatan ngopi bersama alumni ini? Jadi tujuan kami adalah sebenarnya untuk membagikan pengalaman kami para alumni kepada teman-teman semua yang masih bersekolah, yang duduk di bangku 10, 11, dan 12 SMA. Mungkin khususnya untuk teman-teman yang kelas 12 yang sebentar lagi akan mengakhiri masa pendidikan SMA-nya. Dan tentunya hal ini kami lakukan juga agar teman-teman dapat menentukan jurusan serta mengenal apa itu tentang kehidupan perkuliahan nantinya. Setelah itu juga untuk sharing, membantu teman-teman juga untuk memilih dan memutuskan kemana nantinya akan melanjutkan studi, lalu memilih jurusan apa yang akan dipilih. Jadi untuk kedepannya kalian bisa lebih matang lagi untuk menentukan pilihan, dan ketika di dunia perkuliahan nanti pun kalian bakal lebih siap kayak gitu. Jadi ketika kalian kuliah pun juga nanti, oh aku udah tahu nih nanti aku mau kuliah di sini jurusan ini, terus belajarnya tentang ini biar nggak salah gitu kan. Kan sayang banget kalau misalnya teman-teman ntar kuliah tapi malah di jurusan yang nggak disenengin. Di situ kita di sini juga nanti bakal ada sharing juga tentang bagaimana sih dunia perkuliahan, tentang dunia perkuliahan karena pasti kan bakal berbeda gitu. Jadi aku harapin teman-teman bisa fokus dalam mengikuti kegiatan hari ini karena ini emang benar-benar bakti kami untuk kalian semua, untuk perkembangan teman-teman harapan biar bisa menjadi pribadi yang unggul di kemudian hari. Mungkin itu aja dari aku. Selamat mengikuti webinar kali ini dan selamat berproses. Terima kasih. Saya kembalikan Jennifer. Baik, terima kasih Gunawan atas sambutannya. Semoga seperti yang disampaikan Gunawan tadi, teman-teman bisa mengambil manfaat dari adanya webinar kali ini. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung memulai sesi sharing kita pada hari ini. Jadi, sebagai informasi, sharing kita akan dibagi ke dalam 2 sesi. Yang pertama yaitu sesi membangun karakter dalam menghadapi dunia perkuliahan, dan yang kedua yaitu mengenal dunia perkuliahan itu sendiri. Jadi untuk di sesi pertama kita terdapat 2 narasumber yang sudah bersedia untuk membagikan pengalamannya kepada kalian. Untuk itu saya akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara tersebut. Nah, jadi kita langsung ke pembicara pertama, yaitu Gilbert Chano. Nah, Kak Gilbert ini adalah alumni SMA Kristen Harapan yang lulus di tahun 2018 dan sekarang sedang menempuh pendidikan di Teknik Fisika Institut Teknologi 10 November, Surabaya pada tahun 2018. Dan jadi Kak Gilbert ini memiliki beberapa pencapaian, yaitu diantaranya Second Runner Up Business Plan Competition, kemudian Third Winner Video Competition Guruku Inspirasiku. Nah, selain itu, Kak Gilbert juga mengikuti banyak organisasi dan kepanitiaan dan beberapa di antara yang bisa dituliskan, yaitu Documentation WPKMK ITS 2019 dan juga Web Design Division in Computation and Cyber Physical Laboratory. Nah, mungkin begitu yang bisa disampaikan. Teman-teman, langsung saja kita akan alihkan kepada pembicara pertama untuk memulai sesi sharingnya. Kepada Kak Gilbert, waktu dipersilahkan. Oke, terima kasih. Jadi, terima kasih sebelumnya atas waktunya. Ya, perkenalkan lagi sekali lagi, namaku Ignatius Gilbert Chano, biasa dipanggil Gilbert. Aku sedang menempuh
pendidikan di Teknik Fisika ITS dari tahun 2018. Oke, jadi di sini aku akan sharing mengenai persiapan perkuliahan sih. Oke, next. Nah, kuliah. Emang ngapain sih kuliah? Nah, biasanya tiap kalian yang siswa-siswa SMA ini punya tujuan masing-masing. Ada yang mau lanjut langsung kerja atau ada yang kuliah, baik diploma, sarjana. Itu nggak salah, tergantung dari pilihan kalian masing-masing. Cuman di sini aku cuman ingin menekankan bahwa kuliah itu penting. Penting dari apa? Baik secara akademis maupun juga secara pengembangan pribadi. Akademis yang lebih mendalam dan juga pengembangan diri seperti kita lebih banyak bersosialisasi sama orang-orang, lebih sering bekerja sama, dan lain-lainnya. Nah, terus juga kuliah itu juga udah hal yang lumrah ya kalau sebagai salah satu syarat untuk melamar pekerjaan. Oke, next. Nah, terus kalau kuliah itu penting, emang apa sih bedanya kuliah sama SMA? Next. Nah, jadi kalau aku bisa di sini aku jadi ada 2 poin. Yang pertama tuh jurusan kuliah. Jadi kalau di SMA itu kita belajarnya lebih secara mendasar. Misal kita ada SMA ada IPA dan IPS. IPA kita belajarnya fisika, kimia, biologi. IPS belajarnya geografi, sejarah, ekonomi, sosiologi. Nah, tapi kalau di kuliah kita tuh belajarnya berdasarkan jurusan yang kita pilih. Jadi jurusan tuh punya mata pelajarannya yang beda-beda dan juga prospek kerjanya juga pasti beda. Nah, jadi kenapa sih pilihan jurusan itu penting? Selain kamu mendalami bidang-bidang yang terkait sama jurusan tersebut, kamu juga pastinya nanti akan bekerja atau memiliki profesi yang berkaitan sama jurusan yang kamu ambil tadi. Misalnya nih, kamu mau ngelamar kerja sebagai graphic designer, otomatis nanti persyaratan untuk melamar kerjanya itu salah satunya menempuh jalur pendidikan di bidang terkait, minimal kayak sarjana atau diploma. Nah, itu yang bedain kita kuliah sama atau kita kayak belajar otodidak. Kalau kita kuliah, itu kita akan diakui kemampuan kita dan peluang kita diterima akan lebih besar. Emang kalau belajar secara otodidak itu nggak salah, emang bisa kok. Ada yang juga tergantung pekerjaannya melihat dari pengalaman. Cuman, balik lagi, secara akademis kita akan lebih diakui. Ini juga biasanya lebih sering kayak yang ngambil jurusan informatika tuh, buat apa sih ngambil informatika, toh juga coding banyak kan di YouTube, di mana, ya nggak salah emang, cuman ya itu balik lagi ke profesional, karena kita menempuh jalur akademis secara formal. Nah, tapi ada beberapa hal yang aku pengen tekanin, beberapa hal ini belum tentu menjadi pilihan jurusan terbaik kalian, yaitu hobi dan apa yang kalian bisa. Kalau hobi kalian emang ingin ditekuni sebagai profesi kalian, nggak ada salahnya kalian ngambil jurusan yang terkait sama hobi. Cuman kalau hobi kalian hanya sekedar sebagai pengisi waktu luang, cuman ya sesekali aja, lebih baik dipertimbangkan lagi. Karena kalau kita menempuh jalur secara akademis, beda sama kita kayak belajar biasa. Secara akademis itu lebih formal. Mungkin ada beberapa hal yang kurang menarik yang nanti kita pelajari kalau kita cuman hobi itu sebagai pengisi waktu luang. Toh juga kalau hobi sebagai pengisi waktu luang, ntar kuliah kita bisa kok masih ngelakuin hobi. Sebenarnya malah kuliah tuh waktu luangnya lebih banyak dibandingkan SMA biasa. Jadi mohon dipertimbangkan lagi. Nah, terus apa yang kalian bisa juga belum tentu menjadi pilihan jurusan yang terbaik. Misal nih, aku SMA bisa fisika, cuman kalau pas jurusan kuliah, aku nggak ngambil jurusan fisika, aku ngambilnya lebih ke yang misal kayak teknik. Entah misal kalian bisa fisika, mungkin ada yang mau ngambil lebih ke teknik sipil kah, teknik fisika, teknik elektro, nah itu. Jadi balik lagi sesuai dengan profesi yang kalian inginkan. Nah, biasanya nih, yang paling krusial, kalian masih bingung nih sampai sekarang milih jurusan apa yang cocok ya. Wajar, itu wajar. Aku dulu juga pas SMA masih bulan-bulan Februari ini ya masih bingung. Sampai aku mau daftar SBM aku juga masih bingung mau ngambil jurusan apa. Cuman setidaknya aku udah dapat pilihan jurusan. Jadi aku pas itu milihnya antara teknik fisika atau teknik industri atau teknik nuklir. Nah itu.
Jadi udah ada gambaran, dan setidaknya aku sarankan ke kalian itu cari informasi sebanyak-banyaknya tentang jurusan yang kalian pengen ambil. Kalian bisa cari infonya di web kampus kah, atau di YouTube kah, atau juga salah satunya dari kami ini, FHTH. Justru diadakannya acara ini dan juga didirikannya FHTH ya tujuannya untuk memperkenalkan dunia perkuliahan kepada kalian. Jadi jangan takut kalau kalian pengen nanya tentang jurusan kah atau kampus kah, bisa tanya ke kami. Nah, oke, yang kedua tuh kehidupan sosial. Jadi di sini latar belakang dari tiap mahasiswa tuh beda-beda ya, apalagi kalau kampus kan udah skalanya besar ya, dibandingkan sama SMA atau lainnya. Mereka datang dari berbagai lokasi, dari berbagai latar belakang, dari berbagai misal segi ekonomi. Nah, malah itu yang bikin kita lebih harus gampang bersosialisasi, mudah beradaptasi sama mereka yang punya latar belakang yang beda. Karena juga teman-teman jurusan kita yang seangkatan, itu bakal yang sering nemenin kita selama 4 tahun ke depan. Karena ya aktivitas kita ya terkait sama kuliah, ya jadi ya gitu. Mau nggak mau nanti juga harus saling kerjasama kah, saling berinteraksi gitu. Oke, next. Jadi untuk masuk kuliah nih, karena aku bahasnya secara PTN ya, jadi di sini aku mencantumkan yang PTN. Next. Ada 3 cara, ada SNM, SBM, dan jalur mandiri. Nah, SNMPTN ini paling enak sebenarnya, cuman paling nggak bisa ditebak. Jadi SNM itu lebih untung-untungan lah kasarannya. Kita nggak bisa berharap banyak sama SNMPTN. Karena dia dilihat berdasarkan nilai raport kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 semester 1. Jadi ya udah terlanjur kan kalau kita udah kelas 12, baru mau perbaiki gimana juga. Nah, yang kita bisa maksimalin itu via jalur tes. Ada SBMPTN dan jalur mandiri. Nah, cara ngadepnya gimana sih? Kalau aku lihat untuk tahun ini kan SBM-nya dilaksanakan sekitar April ya, April-Mei. Masih ada 2 bulan. Jadi itu bisa kita manfaatkan untuk belajar soal-soal. Jadi kita harus rajin dan tekun untuk latihan soal yang setingkat SBM. Kenapa? Soalnya SBM tuh tingkatnya ada sedikit di atas dari soal-soal kayak ujian sekolah atau UN. Atau dibanding evaluasi yang ada sebelumnya. Nah, jadi kita harus lebih sering latihan. Kenapa? Karena dengan seringnya latihan, kita bisa tahu soal-soal SBM tuh tingkatnya seberapa sih. Ntar juga cara penyelesaiannya kayak gimana sih tahapan-tahapannya. Jadi kita pas kena sama soal SBM-nya, kita nggak kaget gitu. Oh, kok gini? Jadi kita bisa tahu cara penyelesaiannya dan juga pas pelaksanaannya kita juga bisa menghemat waktu. Nah, kalau jalur mandiri ini juga untuk diperuntukkan kalian yang misalnya masih belum lolos SBM, kalian bisa ikut jalur mandiri. Cuman kalau jalur mandiri itu tergantung sama kampusnya. Ada yang dites ulang, ada yang pakai hasil SBM. Dan kalau secara biaya, SNM dan SBM itu kita nggak kena uang gedung. Dan uang semesternya bergantung penghasilan orang tua. Sedangkan jalur mandiri itu tergantung sama kampus. Ada yang kena uang gedung dan uang semesternya flat, ada yang juga tetap sama nggak kena uang gedung dan juga dia uang semesternya tetap berdasarkan penghasilan orang tua. Salah satunya itu UGM. Oke, next. Nah, jadi ini ada sekadar tambahan dari aku yang berkaitan juga sama persiapan perkuliahan saat memilih, yang pertama ini saat memilih jurusan dan kampus. Nah, kalau kalian udah tahu jurusan apa yang kalian tuju dan kampusnya ada di mana aja, kalian bisa pertimbangkan daya tampung serta peminat untuk jurusan tersebut di kampus tersebut. Kenapa? Karena beda-beda. Ada di kampus ini, jurusan ini, dia pesannya banyak banget, tapi daya tampungnya dikit. Jadi bisa dilihat lagi, kira-kira mana yang bisa kalian tempuh, bisa yang kalian tembus. Dan ini juga bisa sebagai penyemangat kalian untuk makin rajin belajar SBMPTN. Nah, yang kedua, waktu selama mengerjakan soal. Nah, ini biasanya kalau
via komputer kita ngerjain soal itu jarang merhatiin waktu. Nah, jadi kalau bisa diperhatikan dengan baik dan kita manage waktu dengan baik. Dan yang terakhir tuh belajar mandiri dan tekun. Belajar mandiri dan tekun ini juga salah satu kunci tembus SBMPTN dan juga salah satu persiapan kita untuk menghadapi perkuliahan. Kenapa? Karena di luar dari kelas yang dosen sampaikan, kita mau nggak mau bakal belajar mandiri dan tekun untuk mengisi kekurangan yang ada. Jadi nggak ada salahnya kita mulai dari persiapan SBM, kita mulai belajar mandiri dan tekun, dan ya udah kita setidaknya udah terbiasa dengan itu dan kita nggak bakal kaget nanti selama perkuliahan. Oke, next. Oke, jadi kalau secara materi itu sekian dari saya. Nah, terus kalau mengenai SNM ya, pengaruh ranking dan SNM itu sebenarnya kita dari secara SNM itu nggak ada yang tahu penilaiannya apa aja. Cuman yang secara kita tahu itu penilaiannya secara rapot dari kelas 10 sampai kelas 12 semester 1. Nah, biasanya itu yang ranking paling tinggi biasanya akan lebih berpeluang, cuman tidak apa ya, kita tidak bisa berharap banyak dari SNMPTN. Jadi makanya kita lebih baik maksimal di SBMPTN. Oke, sekian dari saya. Jadi mohon maaf kalau misal agak buru-buru ya, soalnya mau banyak informasi yang aku sampaikan. Jadi kalau misal ada yang kurang, kalian bisa hubungi aku. Di sana udah aku cantumin untuk kontakku. Baik, sekian. Saya kembalikan ke acara. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Gilbert atas informasi dan materi-materi yang disampaikan. Pasti akan sangat berguna untuk teman-teman peserta webinar Ngopi Bersama Alumni kali ini. Nah, sebelum kita akan lanjut, kita akan memperkenalkan terlebih dahulu pembicara selanjutnya yang tentu tidak kalah menarik dan juga pasti akan menginspirasi teman-teman. Masih dengan topik yang sama, yaitu membangun karakter dalam menghadapi dunia perkuliahan. Saya akan memperkenalkan pembicara selanjutnya. Pembicara kedua kita yaitu Sharon. Sharon adalah salah satu alumni SMA Kristen Harapan yang lulus di tahun 2019. Namun Sharon masuk pada tahun 2017, jadi saat kelas 11, karena sebelumnya Sharon menempuh pendidikan SMA kelas 10 di SMA Maitreya Wira, Batam, Tanjung Pinang, gitu ya. Dan sekarang Sharon sedang menempuh perkuliahan di School of Architecture Fengsha University, Taiwan. Banyak sekali pencapaian yang sudah dilalui oleh Sharon, yang diantaranya juara 1 Lomba OSN Informatika Sebatam, kedua yaitu peraih UN tertinggi Sebali dengan nilai 394, selanjutnya penerima International Student Full Scholarship Fengsha University, dan juga medali perak Lomba Karya Ilmiah Internasional dalam International Young Inventors Awards. Selain itu, Sharon juga sangat mumpuni dalam bahasa yang dibuktikan dengan beberapa sertifikat bahasa yang dimiliki, yaitu Test of Chinese as a Foreign Language, BENB Listening and Reading Level 4, CFR Level B2, kemudian Test of English for International Communication Listening and Reading dengan nilai maksimum yaitu 990, CFR Level C1. Nah, tanpa perlu lama-lama lagi, mungkin teman-teman sudah penasaran seperti apa materi yang akan dibawakan oleh pembicara kita yang sangat inspiratif ini. So, langsung aja kita langsung panggilkan pada Sharon, waktu dipersilahkan. Baik, halo teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Sharon. Saya sekarang sekolah di Taiwan, di Fengsha University, jurusan arsitektur tahun kedua. Dan hari ini saya akan berbicara tentang persiapan mental menghadapi kuliah. Baik, pertama-tama saya akan perkenalkan ketika saya SMA di SMA Kristen Harapan, saya sering aktif lomba dan lombanya juga beragam macam, mulai dari lomba informatika, sketsa arsitektur, dan pidato dan debat, serta akhir. Dan semua ini sebenarnya saya lakukan untuk mencari, maaf, ini sudah saya kontrol screen-nya, maaf. Sudah? Sudah? Oke, maaf. Baik, saya lanjutkan.
Soalnya ini tidak muncul di layar saya ya. Atau saya bilang next saja ya? Saya bilang next saja ya? Bisa dicoba lagi, Sharon? Mungkin. Bisa coba, oke? Oke, bisa. Oke, terima kasih. Baik. Kembali ke konten. Oke, teman-teman sekalian, waktu aktif lomba di SMA itu sebenarnya saya sudah mencari apa sih yang ingin saya tempuh ketika kuliah dan kedepannya. Dan semua pengalaman lomba ini sebenarnya menjadi fondasi saya untuk bisa manajemen waktu ketika kuliah. Jadi sekarang walaupun kuliah arsitektur sangat melelahkan, tetapi saya masih bisa aktif lomba, baik lomba sekampus maupun senasional, dan juga bisa bersyukur menerima GPA tertinggi seangkatan jurusan arsitektur dari semester 1 hingga sekarang, dan di sela-sela waktu saya juga mengajar bahasa Inggris ke mahasiswa di Taiwan. Nah, hari ini kita bicara tentang persiapan mental, dan persiapan mental apakah itu perlu? Menurut saya teman-teman bisa mikirkan pertanyaan ini. Dan menurut pandangan saya sebenarnya kuliah yang paling berbeda dari SMA itu kuliah ada banyak pilihan yang harus kita hadapi, dan semua pilihan yang teman-teman sekalian ambil itu impact-nya bakal sangat besar. Jadi hari ini saya akan sharing bagaimana saya menghadapi semua pilihan ini, baik mau dalam negeri, mau luar negeri, mau ambil universitas prodi apa, ketika kuliah apakah mau aktif lomba, kerja, atau mau fokus kuliah saja, jadi kupu-kupu saja, sebenarnya banyak pilihan dan saya akan sharing bagaimana cara saya menghadapi semua ini. Jadi pertama-tama pertanyaan pertama mau lanjut dalam negeri atau luar negeri, waktu itu saya milih untuk luar negeri. Sebenarnya kuliah di Taiwan ini pilihan yang datang secara tiba-tiba. Jadi teman-teman sekalian ketika saya pindah ke Bali itu karena masalah ekonomi, jadi saya sudah hilang harapan untuk bisa ke luar negeri karena pertama kendala uang. Tetapi ketika kesempatan ini tiba juga ada kendala lain seperti kendala bahasa Mandarin. Bahasa Mandarin saya waktu itu sangat basic dan kendala lingkungan juga karena saya takut tidak bisa beradaptasi. Tetapi setelah 1,5 tahun di sini saya bisa katakan semua kendala ini bisa diatasi dan saya akan tunjukkan bagaimana caranya. Pertama-tama kita lihat dulu di mana sih letak Taiwan. Nah, banyak orang yang tidak tahu lokasi Taiwan. Sebenarnya Taiwan itu letaknya dekat dengan Cina, Korea Selatan, dan Jepang. Dan ini negara yang sangat unik karena dipengaruhi oleh Cina dan juga negara barat. Jadi banyak budaya yang bagus di sini dan juga sangat modern. Di sini biaya kuliahnya bisa dibagi jadi dua secara garis besar, PTN dan PTS. Nah, PTN ini untuk S1 ya. S1 PTN itu sekitar belasan juta, PTS itu sekitar 20-an juta. Tapi saya saranin untuk teman-teman sekalian kalau mau cari universitas itu berdasarkan prodi. Jadi contohnya saya waktu itu milih arsitektur, saya cari sekolah terbagus arsitektur di Taiwan itu di mana. Dan akhirnya saya mendapatkan sebenarnya sekolahnya itu bukan negeri, melainkan 2 sekolah swasta yang letaknya di kota Taichung. Dan akhirnya saya memilih Fengshan University. Nah, Fengshan University ini sekolah arsitektur itu sekitar 40-an juta rupiah per semester. Dan waktu itu menurut saya bukan masalah karena saya pasti bisa cari solusinya. Nah, saya mendapatkan beasiswa dari kampus, bersyukur itu beasiswa berdasarkan nilai, dan menurut saya teman-teman kalau kerja keras itu bisa didapatkan, dan akhirnya sekarang saya tinggal bayar 8 juta per semester. 8 juta rupiah itu menurut saya sangat murah kalau dipikirkan ini kuliah luar negeri dan sudah mencakupi asuransi kesehatan. Jadi sekali itu saya pernah masuk rumah sakit, tinggal bayar 75.000 rupiah, semua selesai. Dan 8 juta ini juga saya tidak bergantung pada orang tua, bisa dibiayai sendiri karena di sini banyak teman-teman yang part-time di 7-Eleven, di restoran, di night market, semua banyak kesempatan. Dan waktu itu saya mengajar selama 1 bulan, mengajar bahasa Inggris di salah satu kampus dan mendapatkan sekitar 11 juta per bulan. Dan sebenarnya 1 bulan kerja itu cukup untuk biaya kuliah 1 semester. Nah, untuk biaya kehidupan sehari-harinya juga teman-teman jangan khawatir. Biaya kuliah itu satu hal, biaya kehidupan sehari-hari menurut saya juga oke, karena makan dan transportasi juga sebenarnya sangat terjangkau. Di sini makan sekitar 25.000 sebenarnya lauknya sudah sangat cukup. Enaknya makan di Taiwan itu seperti nasi, mie, sup, minuman, es krim, popcorn, semuanya itu free. Jadi teman-teman bisa makan sebanyak mungkin. Kemudian transportasi juga di sini bus itu free. Jadi saya jalan-jalan lebih banyak di Taiwan dibandingkan dengan di Indonesia. 7-Eleven juga sangat nyaman ya, karena 24 jam. Kemudian kendala kedua, bahasa Mandarin. Akhirnya saya masih memutuskan untuk datang, karena saya pikir Mandarin itu sangat penting. Ini bisa dipikirkan teman-teman, karena Mandarin itu sekarang jumlah bahasa terluas di dunia, dan juga bahasa yang sangat penting di dunia bisnis dan wisata. Sebenarnya ada banyak kesempatan kerja di Bali, yang kalau adik-adik sekalian punya bahasa Mandarin yang bagus, tidak perlu latar belakang pendidikan yang tinggi, bisa dapat gaji yang tinggi. Nah, waktu itu saya milih untuk langsung full Mandarin kuliahnya, karena saya ingin menantang diri sendiri. Tetapi jangan khawatir kalau contohnya merasa tidak nekat, tidak apa, bisa sekolah bahasa dulu.
Kemudian bisa juga langsung kuliah full bahasa Inggris, dan latihan Mandarin cukup dalam kehidupan sehari-hari saja, menurut saya juga sudah sangat cukup. Nah, kemudian ada masalah cara masuk. Cara masuk di sini saya tidak menjelaskan banyak, karena waktu itu saya juga mencari semua informasi di internet, dan akhirnya saya berhasil masuk di sini. Jadi saya pikir teman-teman semua fasih internet, semua informasi lengkap di internet saya serahkan ke kalian, tapi simpelnya itu daftar kuliah secara online, tes bahasa, berdasarkan program kalian, kemudian urus visa, kemudian bisa langsung fly ke sini, bisa sekolah bahasa dulu atau masuk kuliah. Dan saya akan menghabiskan lebih banyak waktu sharing pengalaman saya di sini. Jadi saya memilih universitas itu ada banyak faktor yang harus dipikirkan. Pertama itu masalah lingkungan. Waktu itu ingat saya ada dapat 2 sekolah swasta yang bagus di Taichung, dan Taichung itu kota yang bagus menurut saya karena di Taiwan banyak angin topan. Cuaca juga berubah dengan sangat ekstrim, tetapi kota Taichung itu perubahan cuaca yang paling minim. Jadi sangat beruntung 2 sekolah swasta itu di sana juga, dan daerah perkotaan jadi sangat modern. Kemudian saya pilih salah satu dari sekolah swasta tersebut karena yang satu itu tradisional, saya pilih yang lebih modern. Dan saya cari research, benar-benar research dosennya, hubungan luar negerinya, dan benar-benar yang bagus. Akhirnya saya pilih Fengsha. Itu semua hal-hal yang menurut saya teman-teman bisa pikirkan. Ini keseharian kuliah arsitektur, ini hanya satu mata pelajaran dari sekian banyak. Ini kelas desain yang membuat banyak orang mental breakdown dan keluar dari jurusan. Tapi menurut saya satu tips yang saya ambil waktu itu ketika saya tiba di Taiwan, saya punya satu pikiran, saya tidak boleh berdekatan dengan orang Indonesia, harus dekat dengan orang lokal, orang Taiwan. Dan akhirnya ini sangat membantu karena kakak kelas saya orang Indo, dia kesulitan karena dia hanya berteman dengan orang Indo. Tapi karena saya punya banyak teman orang Taiwan, jadi sebenarnya mereka bisa membantu dalam kehidupan kuliah sehari-hari. Nah, kemudian ada lagi, kita lihat masalah kedua, yaitu seperti workshop, kegiatan lomba, dan selebihnya. Menurut saya ini didapatkan di banyak universitas. Jadi ketika menghadapi pilihan workshop atau tidak, menurut saya ini pengalaman yang sangat berharga, karena waktu itu minggu ujian akhir. Banyak orang tidak ingin ikut workshop ini karena takut menghadapi ujian akhir, tapi akhirnya saya mengikuti karena ini kesempatan yang sangat langka. Ini satu nasihat untuk teman-teman, kalau ketemu kesempatan yang langka seperti ini, workshop datang dari luar negeri, guru-guru dari luar kampus, akhirnya saya ikut, walaupun full time dari 10 pagi sampai 12 malam dan hanya keluar ketika ujian akhir, akhirnya saya ikut juga, dan akhirnya ketemu dengan banyak teman-teman yang membawa saya keliling Taiwan, kemudian akhirnya kami belajar memanah dari arsitek ternama, dan semua hal ini sebenarnya tidak bisa diprediksi. Menurut saya kesempatan tidak datang 2 kali. Kemudian pengalaman mengajar juga, ini karena saya ikut lomba di kampus dan ketemu dengan guru-guru, dan guru-guru juga mengundang saya mengajar. Hal ini juga penting, hubungan dengan dosen menurut saya ketika adik-adik kuliah, karena sekarang saya tidak begitu khawatir tentang masa depan, karena karena saya rajin bertanya ketika kuliah arsitektur, banyak guru-guru arsitektur yang mengatakan, jangan khawatir Sharon, kalau kamu lulus, saya akan carikan kerja untukmu di Taiwan, kalau kamu ingin stay di Taiwan. Dan kalau kamu mau keluar negeri, saya juga akan carikan. Dan menurut saya itu sebuah jaminan yang bagus. Jadi kalian harus rajin dari hari pertama, karena kalian tidak tahu kalian akan bertemu dengan siapa. Kemudian juga terakhir, jalan-jalan keliling Taiwan ini karena waktu itu COVID. Banyak mahasiswa yang tidak bisa pulang karena ya tidak diizinkan, tetapi kampus memberikan kesempatan, dan saya juga ambil kesempatan ini. Kami keliling Taiwan bersama dengan mahasiswa internasional, kemudian saya juga bertemu dengan mahasiswa S3 dari Peru, ini juga karena nekat berbincang di kereta api, akhirnya saya mendapatkan banyak nasihat-nasihat emas darinya, dan akhirnya membantu saya untuk lomba berikutnya. Kemudian terakhir, saya ingin menyimpulkan persiapan mental menurut saya itu perlu, tetapi persiapan mental dalam bentuk apa? Menurut saya adik-adik harus bersiap menghadapi pilihan, kalian harus punya target, punya rencana, punya mindset. Kalian kuliah itu untuk apa? Untuk belajarkah atau untuk mengambil pengalaman? Kalian harus pikir baik-baik dan bersedia untuk bekerja keras. Kalian harus berani mencoba hal-hal baru dan bertemu orang-orang baru, karena kalian tidak akan tahu siapa yang kalian ketemui, bisa jadi dia kunci untuk masa depanmu. Dan begini, sekian dari presentasi saya. Kalau sebenarnya ada pertanyaan lagi, nanti bisa dilihat kontaknya, nanti di-share oleh FATAT. Terima kasih. Baik, terima kasih Sharon atas materinya yang sudah diberikan. Pasti akan sangat berguna untuk teman-teman peserta. Nah, selanjutnya kita akan langsung masuk ke dalam sesi Q&A. Teman-teman yang mungkin masih punya pertanyaan dari Kak Gilbert sama Kak Sharon, itu juga bisa langsung menuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kami akan memilih, kemudian akan kami bacakan dan bisa dijawab oleh narasumber.
Saya ingin bertanya juga. Sebenarnya ini banyak pertanyaan dari teman-teman peserta ya di kolom komentar terkait bagaimana cara belajar yang tepat. Mungkin bisa diberitahu dari Kak Gilbert maupun Kak Sharon bagaimana cara kalian untuk bisa memanage diri sehingga materi-materi yang mungkin kesannya sulit untuk diterima itu bisa dengan mudah kalian pelajari. Itu bagaimana tips yang tepat untuk mempelajarinya. Mungkin bisa dimulai dari Kak Gilbert dulu. Oke, mungkin ini lebih konteksnya kayak mata kuliah gitu ya, atau pelajaran gitu ya. Nah, kalau untuk pelajaran sendiri, sebenarnya kalau dari aku, misal ada yang susah nih, misal aku kayak belum tahu atau gimana, biasanya aku, kalau cara belajarnya aku sendiri, itu yang paling gampang aku nonton YouTube, baru baca bukunya. Soalnya kenapa? Karena dengan nonton YouTube, emang nonton YouTube itu sifatnya nggak formal untuk belajar, cuman pembahasannya biasanya lebih mudah diterima. Apalagi kalau untuk belajar mandiri kan ya, nggak ada yang ngajarin, kita cuma baca textbook, kadang kita bingung itu gimana. Nah, terus juga kalau untuk manage waktu, ini balik lagi ke prioritas kita. Misal, nanti ada yang namanya mana yang penting, mana yang nggak penting, mana yang urgent, mana yang nggak urgent, itu kita bisa atur lagi. Apa yang paling dekat untuk kita yang paling urgent dan yang paling penting itu yang kita akan prioritaskan terlebih dahulu dibandingkan hal-hal yang lainnya. Kalau dari aku sih mungkin segitu dulu. Bisa dilanjutin sama Sharon. Ya, silakan untuk Kak Sharon. Untuk masalah menjaga fokus dalam belajar, menurut saya pertama-tama kalian harus tahu tujuan kalian belajar hal itu untuk apa. Jadi mungkin ada target. Seperti teman saya waktu itu, saya tidak pernah ikut SBMPTN, tapi ada teman saya yang dia hanya menghabiskan 3 bulan untuk belajar SBMPTN. Dia karena punya target mau masuk UI, akhirnya dia setiap hari tahu harus belajar soal sebanyak berapa, biar bisa selesai buku saktinya, kemudian reviewnya kapan, selebihnya semua sudah di planning. Menurut saya kalau kalian punya ada target, mungkin lebih fokus dan suasana belajarnya juga harus bagus. Jadi jauhkan dari televisi, tempat tidur gitu-gitu, terus punya suasana belajar yang khusus untuk belajar saja. Kemudian juga kalau ada pertanyaan jangan hanya berhenti di situ, langsung tanya orang di sekitar, contohnya guru atau teman-teman, karena lebih bagus kayak gitu dan lebih cepat. Saya juga setuju dengan Kak Gilbert menggunakan seperti media seperti YouTube, sekarang banyak sekali pembelajaran online, menurut saya itu juga bagus. Jadi itu saran dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban yang sudah diberikan. Semoga menjawab pertanyaan dari teman-teman peserta. Tadi bagaimana cara belajar agar bisa lebih fokus. Yang pertama juga harus tahu dulu ya tujuan kalian agar bisa mendapatkan materi itu dengan semaksimal mungkin. Kita akan lanjut ke pertanyaan berikutnya. Mungkin ada dari Hosana Laura ini. Tadi ada dijelasin tentang bagaimana cara memilih jurusan, salah satunya jangan hanya berpatokan pada nilai tertinggi atau mapel kesukaan di SMA. Misalnya saya merasa cocok dengan mapel kesukaan di SMA dan ingin bekerja di bidang itu, jadi saya ingin memilih jurusan di bidang itu saat kuliah. Tetapi saya sering mengikuti tes minat bakat dan jawaban tes itu kebanyakan tidak sesuai dengan jurusan keinginan saya. Tapi menurut saya juga suka dengan jurusan yang ditawarkan oleh tes tersebut, tetapi tidak lebih dari jurusan yang saya inginkan sebelumnya. Apakah mungkin ada solusi dari Kak Gilbert ataupun Kak Sharon dengan kasus tersebut? Mungkin begitu. Ada yang bisa dia menjawab terlebih dahulu? Berarti ini terkait dengan bagaimana cara memilih jurusan yang tepat gitu ya. Karena mungkin teman-teman peserta juga masih bingung. Mereka ingin lebih memilih untuk minat mereka ataupun kesukaan mereka, kemampuan mereka juga itu mungkin lebih baiknya melihat dari sisi mana gitu. Kalau dari aku sendiri ya, lebih baik ikutin dari apa yang emang dari kemauan dari dirimu sendiri aja. Tapi juga kalau bisa dipertimbangin lagi. Mungkin Hosana Laura mungkin bisa nanya juga ke orang tuanya, diskusin dulu yang mana yang paling cocok. Kalau misal emang
kan kamu ini ya nilai tertinggi atau mapel kesukaan di SMA, dan kebetulan kamu juga tertarik kan untuk bekerja di bidang profesi yang terkait tersebut. Ya nggak ada salahnya untuk ngambil jurusan tersebut. Terus kalau sama tes minat bakatnya agak beda, nah ini sebenarnya agak susah ya. Emang memilih jurusan sebenarnya susah-susah gampang sih. Cuman balik lagi ke sebaiknya sih sesuai dengan profesi yang kamu inginkan aja. Jadi kalau emang kamu ingin profesinya lebih tertarik sesuai dengan mapel kesukaan di SMA, ya monggo. Tapi kalau misal ada kayak minat bakat itu juga tertarik, coba dipertimbangkan lagi. Emang bener lebih tertarik sama yang mapel tadi atau gimana gitu. Itu sih. Mungkin belum terlalu menjawab, cuman lebih baik saling dipertimbangkan lagi dan didiskusikan dengan orang tua atau siapa yang bisa diajak diskusi. Gitu. Dari aku gitu. Kalau dari aku, ya benar harus cari jurusan yang benar-benar kamu sukai. Jangan pikir tentang tes lebihnya. Yang penting adalah suara hati kalian mau ambil jurusan mana. Karena pada akhirnya banyak teman-teman yang mungkin gara-gara tes atau gara-gara orang tua milih jurusan yang tidak tepat untuk dirinya sendiri, akhirnya menyesal. Tapi menurut saya sebenarnya kuliah itu tempat eksperimen. Kalau contohnya kamu pilih jurusan A dan pada akhirnya nyadar ketika belajar di kuliah ternyata tidak sesuai dengan harapan kalian dan ternyata kalian ketemu jurusan B yang sebenarnya lebih cocok. Menurut saya juga nggak telat untuk memilih selanjutnya. Tapi sekarang karena harus memilih, saya pikir pilihan pertama pasti pilihan yang sesuai dengan yang kalian inginkan. Kemudian juga ada satu hal lagi, dulu saya juga bingung mau milih jurusan arsi atau memilih jurusan komunikasi karena banyak orang yang bilang, kenapa kamu nggak ambil komunikasi, orang kamu ikut pidato dan debat selebihnya. Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir ada beberapa jurusan yang tanpa kamu pelajari juga kamu bisa ambil dalam kehidupan sehari-hari. Jadi arsitektur menurutku perlu untuk kuliah karena memang perlu profesionalnya. Jadi mungkin ini bisa dipikirkan juga, mungkin jurusan yang benar-benar diperlukan kuliah, kalian pikirkan juga tentang hal itu. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Nah, semoga bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman tadi. Selanjutnya ada dari Nikomang. Saya langsung bacakan saja. Mungkin apa saja yang dilampirkan dalam mendaftar beasiswa. Mungkin ini bisa diceritakan maksudnya hal-hal apa saja yang penting untuk bisa dilampirkan ketika kita ingin mendaftar suatu beasiswa agar mungkin kemungkinan untuk diterimanya bisa lebih besar gitu. Apa mungkin memang harus ada prestasi tertentu atau seperti apa, mungkin bisa dijelaskan. Mungkin gitu. Kak Sharon dulu mungkin nggak apa-apa. Oke, mendaftar beasiswa. Pertama nilai rapor, tapi nilai rapor karena udah pasti kita tidak bisa mengubah itu ya. Hal lain seperti sertifikat kalian pernah contohnya ikut lomba apa, ikut organisasi apa. Waktu itu mendaftar beasiswa juga dilampirkan satu esai yang kalian tulis tentang motivasi kalian mengapa mau mengambil beasiswa ini. Mungkin kalau contohnya masih kurang di dalam prestasi, bisa disampaikan di dalam esai itu bahwa kalian orangnya bersedia bekerja keras dan bla 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 begitu. Dan juga ya harus aktif ikut-ikut organisasi lomba sekalian karena itu membuktikan kalau kalian orangnya berani mencoba dan banyak juga kuliah yang mencari hal-hal seperti itu. Tetapi juga untuk kuliah seperti arsitektur juga dilihat portfolio kalian. Jadi contohnya kalian pernah melukis apa bisa dimasukkan juga ke dalam situ karena itu juga menunjukkan bakat kalian atau mungkin pernah menulis apa gitu juga bisa dimasukkan. Menurut saya yang penting yang sesuai dengan jurusan kalian bisa dilampirkan saja. Demikian, terima kasih. Ya, berhubung sesi Q&A kita sudah habis, mungkin untuk teman-teman yang masih ingin bertanya lebih lanjut bisa langsung menghubungi dari narasumber kita tadi. Nanti akan dibagikan juga kontak personnya, biar kalian juga bisa lebih mengenal dan kalau misalnya mau tanya-tanya tips atau saran apapun juga bisa langsung ke mereka. Mungkin begitu ya. Nah, kita akan langsung saja. Jadi habis ini kita akan ada sesi kedua
Sesi kedua nanti juga ada pembicara yang pastinya seru dan menarik. Tapi untuk sebelum itu kita akan istirahat terlebih dahulu. Mungkin teman-teman juga ada yang haus, pengen rebahan sebentar gitu ya nggak apa-apa. Jadi nanti kalian bisa off cam, tapi diharapkan jangan meninggalkan room webinar dulu ya teman-teman. Karena waktunya hanya 5 menit. Jadi mohon digunakan dengan sebaik mungkin. Itu ya teman-teman. Nanti akan kami infokan lagi supaya kalian bisa langsung melanjutkan untuk sesi kedua. Terima kasih. Nah, kembali lagi kita untuk di sesi 2. Mungkin teman-teman yang tadi off cam bisa on cam lagi. Karena di sini kita akan memulai sesi kedua, yaitu mengenal dunia perkuliahan. Jadi nanti teman-teman yang SMA mungkin masih banyak yang penasaran kuliah itu rasanya kayak gimana sih? Kayaknya kakak-kakak yang kuliah tuh keren-keren semua. Nah, gitu. Jadi nanti bisa langsung mendengarkan sesi sharing materi dari narasumber kita. Sebelum kita mulai sesi sharingnya, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu untuk pembicara yang pertama kita di sesi kedua ini.
Nah, jadi pembicara kita yang pertama ini yaitu Ananda Krisna. Nah, Kak Ananda ini adalah alumni SMAK Harapan yang lulus di tahun 2018 dan saat ini menempuh pendidikan di Teknik Sipil Universitas Udayana angkatan 2018. Pencapaian Kak Ananda juga diantaranya finalis Lomba Beton Nasional Civil Engineering 2018 dan juga 2019, dan Kak Ananda juga aktif berorganisasi dan kepanitiaan. Di antaranya Kak Ananda menjabat sebagai Ketua Panitia Galang Mahasiswa Budis Universitas Udayana 2019, kemudian Wakil Ketua Panitia FKMBU Cup 2019, dan Ketua Forum Keluarga Mahasiswa Budis Universitas Udayana 2020 sampai 2021. Nah, tentunya masih banyak lagi nih pencapaian dan juga kegiatan organisasi yang bisa dibagikan oleh Kak Ananda. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, kita akan mohon maaf sebelumnya, untuk di sesi ini ada beberapa perubahan dari sesi pertama. Jadi sesi pertama tadi dibawakan sendiri masing-masing oleh peserta pembicara. Namun di sesi kedua ini agak lebih seru ya teman-teman. Jadi akan langsung diperkenalkan pembicara selanjutnya karena mereka akan membawakan sesi sharing secara bersamaan. Jadi pembicara kita yang kedua yaitu Fatimatus Dahra. Nah, mungkin teman-teman yang udah nggak asing dengan nama Kak Zahra ini, jadi Kak Zahra ini adalah alumni SMAK Harapan yang lulus di tahun 2019. Saat ini menempuh pendidikan di jurusan Astronomi Institut Teknologi Bandung angkatan 2019. Pencapaiannya diantaranya menjadi peserta OSK, profil terbaik lomba coding, kemudian organisasi dan kepanitiaan lain yang juga diikuti seperti ketua hub jurnalis, panitia tonan PTN, aku masuk ITB, kemudian Kepala Divisi Teknis dan Dokumentasi Kaderisasi Infinity ITB 2020. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita akan langsung memulai sesi sharing dengan kedua narasumber kita sekaligus. Harus excited ya teman-teman, karena mereka juga akan membagikan pengalaman mereka terkait dunia perkuliahan. Kepada Kak Ananda dan Kak Zahra, silahkan. Oke, halo. Makasih buat Jennifer atas kesempatannya. Jadi, kenalin lagi, nama aku Zahra, aku angkatan 52, alumni SMA Kristen Harapan. Dan juga kali ini aku bakal bawain materinya nggak sendirian, bakal bareng sama Kak Ananda. Nah, sebelumnya perkenalkan, aku Ananda Krisna, dari angkatan 51 Harapan, dan saat ini aku kuliah di Udayana, Teknik Sipil, di tahun ketiga. Sebentar, mungkin dari operator bisa remote control. Oke, mungkin tadi Sharon sama Kak Gilbert juga udah membawakan materi yang sangat luar biasa ya. Jadi di sini mungkin kami akan membawakan materi yang mungkin sudah menjadi pertanyaan bagi teman-teman sekalian, kira-kira bedanya menjadi mahasiswa sama siswa itu apa sih? Mungkin secara kasarnya menjadi siswa SMA dan mahasiswa mahasiswa di dunia perkuliahan itu kira-kira bedanya apa sih? Nah, kalau pada kesempatan kali ini kami akan membahas 3 poin di sini kurang lebih. Yang pertama, tentu saja tentang perbedaan kuliah versus SMA. Kemudian kegiatan dalam dunia perkuliahan, dan di sini kami juga akan sedikit sharing mengenai pengalaman organisasi dan kepanitiaan kami dalam perkuliahan. Nah, kebetulan partnerku Zara kan satu tingkat di bawahku lah. Aku udah cukup tua di sini, jadi mungkin masih fresh lah sebutannya ya. Jadi dari Zara sendiri, kira-kira perbedaan kuliah versus SMA menurut Zara apa sih kira-kira? Oh, oke. Nah, iya, jadi aku masih berasa banget sih kayak kesannya waktu pas aku baru jadi mahasiswa ya. Rasanya beda banget sama waktu pas jadi siswa. Dan terlebih karena aku juga merantau ke luar Bali, jadi rasanya lingkungannya juga berbeda gitu. Oke, jadi aku mungkin bakal bawain beberapa poin deh tentang perbedaan kuliah dan SMA ini. Yang pertama, aku mau bawain tentang budaya sih dan etikanya. Yang pertama yang jadi kesan aku, yang menurut aku menyenangkan itu pakaian yang dikenakan udah berbeda. Kita selama sekolah 12 tahun, kita pakai seragam kan. Sedangkan waktu kita kuliah, kita udah bisa bebas pakai bajunya, dan satu-satunya seragam yang dimiliki oleh mahasiswa adalah jas alma mater. Jadi rasanya senang aja bisa ke kampus, mix and match outfit gitu. Kemudian selanjutnya ini sih ke arah etika ya. Kalau etika ini sih menghubungi dosen.
Nah, kalau waktu pas SMA, aku itu rasanya santai gitu loh, berkomunikasi dengan guru, dan guru juga kesannya dekat dengan siswa-siswanya, dengan murid-muridnya. Nah, tapi kalau di perkuliahan itu rasanya udah menjadi kita butuh suatu profesionalisme gitu untuk menghubungi dosennya. Jadi kita harus memperkenalkan diri dengan baik dan menyampaikan maksud dan tujuan kita menghubungi dosen itu dengan baik, sehingga tidak menimbulkan salah paham ataupun kejadian-kejadian yang tidak diinginkan, misalnya tidak dibalas juga karena kita kurang dapat dimengerti maksud dari chat kita, kayak gitu sih. Nah, lanjut, mungkin ini ya, kalau kita ngomongin budaya, aku bisa nyeritain tentang culture shock juga. Nah, karena aku kuliahnya di Bandung, itu rasanya berbeda banget lingkungannya. Jadi yang aku paling rasain di awal adalah penggunaan bahasa. Nah, waktu pas di Bandung, mayoritas mahasiswanya itu dari Jabodetabek lah ya, dari Jakarta juga banyak. Nah, jadinya untuk penggunaan kata ganti saya itu jadinya kayak lo gue gitu, sedangkan aku di Bali pakai aku kamu. Itu rasanya beda banget dan butuh penyesuaian gitu loh untuk menyesuaikan lah sama lingkungan yang ada di kampus aku gitu. Nah, yang terakhir yang baru aja aku alamin itu liburan. Rasanya SMA itu liburannya cuma 2 minggu atau 3 minggu, sedangkan waktu pas udah kuliah liburannya lama banget, kayak 1 bulan, bahkan sampai hampir 3 bulan. Nah, kayaknya untuk ngomongin waktu liburan kayak gini, itu termasuk sistem pembelajaran deh yang berbeda ya kan, Kak Ananda? Bisa kali disampaikan? Betul, kalau sistem pembelajaran mungkin yang akan aku bahas sedikit tentang jam kuliah sama cara mengajar sih. Biasanya kalau kuliah itu biasanya jam kuliah itu nggak sepadat pas SMA. Jadi nggak semata-mata selalu pagi sampai siang enggak. Kalau di jam kuliah biasanya dia fleksibel gitu. Jadi kalian bisa mengatur waktu kalian dengan baik. Jadi di sini biasanya kalian memilih mata kuliah yang kalian pilih, kemudian kalian sesuaikan jamnya, baru kalian bisa berkuliah. Jadi biasanya kalau jam kuliah nih biasanya dia tidak nggak sepadan SMA lah kayak gitu sih. Nah, kalau perbedaan mengajar biasanya kalau cara mengajar, saran aku mungkin bagi kalian yang nanti ingin melanjutkan ke dunia perkuliahan, aku harap kalian bisa memberikan effort yang lebih. Mengapa demikian? Karena biasanya dosen-dosen pengajar itu sudah menganggap kalian dewasa. Jadi biasanya dosen itu menjelaskan materi itu tidak sedetail pada saat SMA. Jadi biasanya dosen itu lebih mengandalkan kalian untuk mandiri, misalnya mengoper buku referensi, jadi kalian bisa baca. Jadi biasa aktivitas di kelas itu mungkin lebih ke latihan soal, kemudian tanya jawab dan lain-lain. Nah, kemudian kalau sistem pembelajaran lain di sini ada mata kuliah, kemudian ada tugas dan ada ujian. Itu menurut Zara gimana? Nah, ya. Kalau mata kuliah itu juga berbeda dengan mata pelajaran yang ada di SMA. Nah, yang mata kuliah itu pertama benar kita bisa pilih jamnya. Jadi jamnya kita fleksibel banget. Jadi mata kuliah itu punya jadwalnya masing-masing dan bisa kita pilih sendiri dan kita rancang sendiri. Kita mau kuliah itu seperti apa jamnya, nggak seperti SMA yang masuknya selalu kayak jam 7 dan pulangnya jam 1 gitu kan. Nah, terus sebenarnya dari matkul juga perbedaannya adalah kita ngambil topik tersebut cuman 1 semester aja, sedangkan kalau SMA itu kita pelajarannya ya selama 3 tahun itu kan. Nah, terus yang aku mau bilang lagi, perbedaan itu ada di bentuk tugasnya. Mungkin kalian juga di SMA udah belajar kan untuk bikin artikel ataupun kerja kelompok, tapi rasanya levelnya berbeda gitu untuk di kuliah. Karena semua tugas kebanyakan mengandalkan kelompok, group project untuk melakukan satu penelitian ataupun membuat satu produk, dan juga kebanyakan membuat sebuah artikel ilmiah gitu, paper gitu kan. Dan yang terakhir mungkin aku bisa sampaikan sistem pembelajaran yang berbeda adalah penentu kelulusannya. Untuk yang SMA itu seingat aku waktu pas aku sih penentu kelulusannya adalah ujian nasional ya. Mungkin kalian udah nggak ada ujian nasional, mungkin ujian sekolah. Nah itu. Sedangkan
kalau di kuliah itu penentu kelulusannya adalah tugas akhir yang biasa kita kenal sebagai skripsi. Dan skripsi itu tahapnya lebih ribet lah ya dibanding ujian karena kita membutuhkan perancangan dulu temanya apa dan juga penelitian data, pengumpulan data dan juga perlu bimbingan dari dosen, terus seminar, presentasi dan lain sebagainya sehingga akhirnya bisa sidang dan bisa lulus gitu. Oke, lanjut nih beban tanggung jawab. Kananda gimana tuh? Nah, kalau beban tanggung jawab ini yang menarik sih, soalnya kalian pasti tahu sih dalam dunia perkuliahan itu udah nggak ada tuh yang namanya guru BK kayak Bu Fiska, kemudian guru-guru yang seperti Pak Suken yang selalu mungkin yang selalu mengawasi kalian dan menegur kalian kalau misalnya kalian melakukan sesuatu yang kurang baik di sini. Nah, kalau dunia perkuliahan di sini kalian penentu jalan kalian sendiri. Maksudnya adalah kalau misalnya kalian berjalan di jalan yang kurang baik, di sini tentu saja impact-nya pasti nggak baik juga karena di situ batasan pada saat kalian jadi mahasiswa itu nggak ada. Jadi kalian diwajibkan untuk explore, tapi kalian harus tahu mana yang benar dan mana yang salah. Jadi aku harap nanti kalau misalnya kalian menjadi mahasiswa di sini, aku harap kalian yang paling penting di sini adalah jangan sampai salah pergaulan sih. Itu yang paling penting. Aku lanjut. Nah, oke. Selanjutnya, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang bisa diikuti selama menjadi anak kuliahan? Nah, jadi kita tuh kuliah nggak cuman berkutat di kelas aja, belajar aja, tapi kita bisa mengikuti organisasi atau kegiatan-kegiatan yang memang ada di kampus. Yang pertama itu ospek. Ospek ini biasanya wajib diikuti oleh mahasiswa baru sebagai pengenalan lingkungan kampus. Dan ospek itu biasanya ada beberapa tahap, ada universitas, fakultas, dan jurusan dengan pelaksanaan waktu yang berbeda-beda. Nah, kalau ini aku bisa sharing sedikit. Ini foto aku dan kelompok aku waktu pas ospek bersama kakak-kakak mentor. Jadi ospek universitas aku itu kebanyakan melakukan pekerjaan yang melibatkan kelompok. Jadinya kita kenal sama teman-teman dari fakultas yang lain dan juga belajar gimana caranya bekerja sama. Itu sih. Coba lanjut. Oke, nah kalau ini foto dari Kak Ananda kali ya, bisa diceritain sedikit coba. Nah, kalau Zara kan tadi tentang ospek yang berbicara dari pandangan mahasiswa baru. Nah, kalau misalnya aku mungkin kasih contoh dari pandangan sebagai seorang panitia misalnya. Nah, jadi sekadar informasi aja bahwa nanti kalau kalian sudah berkuliah, nanti di sini kalian bisa menjadi panitia sih. Mungkin jatuhnya menjadi seorang pengatur event lah. Jadi di sini kalian dapat melatih soft skill kalian tentunya. Kemudian saranku mungkin di ospek ini kalian harus cari banyak teman sih, karena teman itu penting sih. Kalau tadi kata Sharon bilang kan semakin banyak teman kan semakin bagus kayak gitu sih. Aku lanjut. Oke. Nah, selanjutnya ini foto dari mahasiswa jurusan aku. Nah, ini sedang melakukan kegiatan pengmas atau disebut juga pengabdian masyarakat. Nah, kalau di foto ini sih mahasiswa jurusan astronomi sedang melakukan kegiatan teleskop keliling di acara Car Free Day di Bandung. Jadi ini sebenarnya acara yang dilakukan untuk masyarakat. Dan di sini masyarakat bisa bebas melihat matahari melalui teleskop dengan panduan dari mahasiswa astronomi. Jadi sebenarnya banyak sih kayak kegiatan-kegiatan lainnya yang ditujukan untuk masyarakat memang. Kemudian selanjutnya itu ada juga KKN, kuliah kerja nyata. Tapi kalau yang ini aku kurang familiar sih ya, karena KKN ini biasanya dialami sama mahasiswa tahun ketiga. Mungkin Kak Ananda bisa ceritain sedikit kali ya. Nah, kebetulan kalau aku sih juga belum mengalami sih, mungkin nanti sih, karena KKN ini atau singkatan dari kuliah kerja nyata ini kegiatan wajib sih. Jadi sebenarnya kegiatannya adalah kalian nanti dengan teman berbagai jurusan, dengan teman berbagai fakultas, kalian di sini akan meluncur ke sebuah desa. Jadi di sini kalian akan dilatih untuk membuat suatu program kerja yang dapat menyejahterakan masyarakat desanya. Jadi di sini ini kegiatan yang wajib. Jadi nanti pada saat kalian menjalankan KKN, bisa kalian keluarkan ide kalian, program-program kerja yang sekiranya dapat membantu desa tersebut.
seperti itu. Aku lanjut. Oke. Nah, selanjutnya ini foto ini ya, kegiatan wisuda ya. Jadi wisuda itu pokoknya acara setelah kalian bisa lulus dan juga banyak gimana ya? Mungkin ini yang dinanti-nanti lah ya sama semua mahasiswa wisuda ini, kelulusan ini. Nah, biasanya kegiatan wisuda ini dilaksanakan dari pihak universitas. Tapi di beberapa kampus ada yang namanya syukuran wisuda. Jadi mahasiswa lain, mahasiswa aktif bisa berperan dalam kegiatan syukuran wisuda ini. Jadi nggak cuma universitas aja yang merayakan, tapi mahasiswanya juga, teman-temannya juga merayakan gitu. Coba mungkin bisa di next fotonya. Nah ini dia nih. Jadi ramai banget kan. Di sini masyarakat juga bisa ikut andil gitu, ikut meramaikan. Ada mungkin teman-temannya atau keluarganya. Dan ini dan kegiatan ini dilakukan oleh mahasiswa dari jurusan tersebut. Ini sebagai simbol solidaritas lah, kayak gitu ya. Nah, oke, lanjut. Oke. Sekarang aku mau sharing sedikit tentang pengalaman organisasi dan kepanitiaan dalam perkuliahan. Nah, aku ikutin beberapa organisasi dan kepanitiaan juga di dalamnya. Yang pertama ada UKM. UKM ini mungkin di SMA sebutannya ekstrakurikuler ya. Jadi yang menunjang minat dan bakat kita dan hobi misalnya. Dan yang pertama ini ada Glacium Skating ITB. Aku tergabung dalam Glacium Skating ITB ini bersama teman-teman yang sama-sama suka skating juga. Dan aku senang banget sih karena ternyata di kampus ada unit ini. Terus lanjut deh ya. Ini adalah Infinity ITB. Infinity ITB ini unit atau UKM dance. Nah, jadi cukup aktif aku di sini. Tiap semester ada kegiatan perform dan ini foto aku sama teman-teman aku post performance gitu. Dan mungkin selanjutnya ada Korean Culture Club. Di situ kita belajar kultur, budaya, dan bahasa Korea. Dan kebetulan aku tertarik dengan belajar bahasa Korea. Jadi aku tergabung dalam UKM tersebut. Kemudian selanjutnya komunitas. Nah, komunitas di sini aku ada 2 yang aku cantumin. Yang pertama itu Paguyuban Mahasiswa ITB Bali. Nah, jadi teman-teman aku yang berasal dari Bali tergabung dalam satu paguyuban dan biasanya kita mempunyai proker juga. Dan aku tergabung dalam kepanitiaan Tonam PTN. Mungkin kalau yang beberapa udah ada yang familiar, Tonam PTN itu adalah tryout nasional masuk perguruan tinggi negeri yang diadakan oleh beberapa kampus-kampus ke seluruh kota di Indonesia. Dan kemudian aku juga tergabung dalam From Hope to Hope periode 2020-2021, yaitu teman-teman aku yang mengadakan kegiatan webinar ini. Dan terakhir ada himpunan. Nah ini dia, himpunan aku atau jurusan aku itu astronomi dan himpunan aku adalah Himastron ITB, yaitu Himastron Mahasiswa Astronomi. Dan biasanya setelah mengikuti serangkaian ospek jurusan, aku bisa dilantik menjadi anggota Himastron. Dan ini foto kakak tingkat aku ya yang 2018 karena di zaman aku pelantikannya itu udah online, jadinya nggak ada fotonya gitu. Jadi ini sebagai gambaran aja buat kalian. Gitu. Oke, next. Nah, kalau untuk pengalaman organisasiku dan kepanitiaan di sini untuk UKM, kebetulan karena aku suka olahraga, jadi aku UKM di sini ikut bulu tangkis dan renang. Kemudian untuk komunitas atau forumnya di sini aku pernah menjabat sebagai kepala divisi Humas From Hope to Hope. Kemudian wakil ketua 1. Jadi di UNUD di situ ada suatu forum untuk kumpulan keluarga mahasiswa Buddhis satu universitas. Kemudian untuk saat ini aku menjabat sebagai Ketua Forum Keluarga Mahasiswa Buddhis Universitas Udayana. Kemudian untuk kepanitiaan suatu event di sini aku pernah menjadi anggota dan subkoor pendamping gugus dalam kegiatan ospek universitas. Kemudian juga pernah menjadi ketua dan steering komite dalam kegiatan Galang Mahasiswa Buddhis di Universitas Udayana. Jadi di sini mungkin saranku mungkin apabila kalian nanti sudah masuk ke dunia perkuliahan, aku harap kalian mau eksplorasi diri sih, karena soft skill itu kalian nggak bisa dapatkan di kelas. Jadi soft skill kayak misalkan berbicara di depan umum, kemudian pintar-pintar yang menyelesaikan suatu masalah, di situ kalian bisa dapatkan dalam organisasi dan kepanitiaan di sini. Seperti contoh misalnya di gambar kiri bawah aku pernah menjadi MC dengan kondisiku aku padahal paling nggak bisa ngobrol di depan umum, aku pernah menjadi MC dalam kegiatan bakti sosial.
Kemudian di foto kanan atas aku pernah, nah pada saat itu aku menjadi anggota pendamping gugus untuk ospek universitas, dan itu waktu itu kegiatannya adalah pendataan mahasiswa baru yang beragama Buddhis. Kemudian pada saat yang sama aku juga merangkap jabatan menjadi ketua Galang Mahasiswa Buddhis. Jadi di situ aku rangkap jabatan. Nah, bisa teman-teman bayangkan bagaimana cara aku manage waktu. Tapi di situ sih tantangannya, di situ serunya kalian bisa men-challenge diri kalian. Jadi saran aku mungkin apabila bagi teman-teman kalian yang belum bisa menentukan jurusan yang kalian pilih, aku harap kalian mau untuk explore, karena jangan sampai kalian memilih jurusan yang tidak sesuai dengan keinginan kalian sih, seperti itu. Jadi mungkin sekian pemaparan kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Akhir kata, Keep inspiring, keep motivating. Keep motivating. Thank you. Kami kembalikan ke acara. Baik, terima kasih atas materinya yang diberikan. Jadi semoga dengan ini teman-teman peserta yang masih SMA terutama, itu semakin paham apa sih sebenarnya yang dipelajari dalam perkuliahan, bedanya apa dengan sistem di sekolah gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita ada sesi Q&A, tanya jawab. Nah, mungkin nanti kalau ada teman-teman yang mau bertanya, atau mungkin kita mau dengar suaranya dulu kali ya. Coba, kalau misalnya yang udah bertanya tadi di kolom komentar, mau dibacain lagi pertanyaan juga boleh. Mungkin beberapa aja. Ada yang berani mungkin? Saya boleh, Kak. Boleh, silakan. Perkenalkan, nama saya Fania dari Angkatan 55. Kak, saya mau bertanya. Tadi kan Kakak bilang kalau kuliah itu jadwalnya lebih fleksibel dan kita sendiri yang atur jadwalnya. Berarti setiap mata kuliah itu teman sekelasnya berbeda atau seperti SMA yang teman sekelasnya itu-itu aja selama 4 tahun? Gitu, Kak. Terima kasih kesempatannya. Ya, silakan kepada pembicara untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Mulai dari siapa dulu, boleh? Kak Ananda atau Kak Zara? Boleh dari Zara aja dulu. Oh, oke. Nah, kalau dari aku sih sebenarnya tergantung sama kampusnya dan juga jurusannya ya. Nah, kalau misalnya dari kampus aku sendiri, memang untuk jurusan yang satu angkatan berjumlah banyak mahasiswanya, itu setiap kelas itu memang berbeda-beda orangnya, anggota kelasnya berbeda-beda memang. Tapi kalau untuk di jurusan aku sendiri, kebetulan astronomi setiap tahunnya, setiap angkatan itu cuma berjumlah kurang lebih 50 orang ya. Jadi sebenarnya kita udah tergabung dalam paketan gitu, ada yang paketan. Jadi kelas wajibnya itu ya kita satu kelas gitu, kita sampai lulus satu kelas. Tapi ada juga namanya matkul pilihan. Nah, pilihan ini mungkin bisa agama, bisa PPKN, bisa bahasa yang lain. Nah, itu dibebaskan kepada mahasiswanya sendiri dan bisa kita pilih sendiri, dan tentu itu orangnya juga berbeda-beda dan bisa jadi berbeda jurusan. Gitu. Mungkin kan Anda ada tambahan atau gimana? Oke, kalau mungkin aku sependapat sih sama Zara. Jadi sebenarnya kalau kalau kuliah itu biasanya tergantung gini sih. Biasanya kalau mata kuliah wajib itu kadang ada beberapa jurusan atau kampus yang sudah mempaketkan. Jadi temennya bakal itu aja. Cuman mungkin beberapa ada yang beda kelas seperti itu. Tapi kalau misalnya kalau misalnya ada mata kuliah pilihan yang sifatnya nggak dipilih sama semua orang, biasanya itu tergantung dari mahasiswa yang memilih. Tapi biasanya kalau misalnya aku mahasiswa angkatan 18, terus temanku ada mahasiswa angkatan 18 juga yang ngambil, tapi ada juga mahasiswa angkatan 17. Tapi biasanya dari sistem biasanya memprioritaskan yang 18, jadi supaya seangkatan, jadi mungkin supaya nggak canggung kali ya. Jadi mungkin seperti itu sih. Thank you. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Zara dan Kak Ananda. Semoga menjawab pertanyaan tadi. Kita langsung saja ke pertanyaan berikutnya. Selanjutnya akan saya bacakan ya karena mengingat waktu juga. Mungkin dari Gek Mira, Kak saya mau bertanya bagaimana tips dan trik lolos SBMPTN dan
memilih jurusan yang tepat untuk memaksimalkan peluang. Mungkin juga sekalian bisa diceritakan saat bisa lolos SBMPTN itu apa saja yang harus dipersiapkan, yang paling penting, yang diprioritaskan. Mungkin begitu. Gantian mungkin ke Ananda dulu bisa menjawab. Oke. Sebenarnya kalau SBMPTN sih sebenarnya aku juga lebih ke latihan soal sih sebenarnya. Memang mungkin tadi seperti yang Kak Gilbert ataupun saya jelasin juga bahwa latihan soal itu penting sih. Kalian tentukan target, kemudian kalian juga harus cek dulu jurusan yang kalian pilih sih, supaya sebenarnya sebenarnya di sini yang penting adalah kalian pinter untuk melakukan riset. Jadi jurusan apa yang mungkin sesuai dengan minat kalian sih. Sebenarnya yang penting di sini adalah kalian harus perbanyak latihan soal karena biasanya SBMPTN ini soal ini unik-unik biasanya. Jadi kadang ada yang di luar ekspektasi juga seperti itu sih. Kalau dari Zara gimana? Oke, mungkin aku mau tambah-tambah sedikit kali ya. Kalau dari aku sih perihal SBMPTN ya, itu sebenarnya beda-beda tergantung kebijakan UTBK-nya ya kan, kayak yang tahun aku sama tahun 2020 aja beda gitu UTBK-nya. Tapi kalau dari aku yang mengikuti SBMPTN itu dari ada tahap TPS dan TPA, mungkin tipsnya ya difokuskan dulu ke mata pelajaran yang kamu kuasai, jadi supaya benar-benar bisa dijawab. Dan juga kalau misalnya di aku ada rumor, aku nggak tahu sebenarnya benar atau enggak, tapi ada juga prioritas ini dari setiap mata pelajaran. Misalnya kamu masuk jurusan biologi, terus di tes SBMPTN itu yang dipilih adalah yang nilai biologinya cenderung tinggi gitu dibanding nilai yang lainnya. Aku nggak tahu itu benar atau enggak, tapi itu mungkin bisa dijadikan suatu konsiderasi gitu kan. Dan kalau untuk jurusan, aku bebasin lagi sebenarnya untuk orang-orangnya kan mereka sendiri yang tahu dirinya tuh sukanya seperti apa atau minatnya apa. Menurut aku sih cari kenali diri sendiri, tahu misalnya kamu lebih suka saintek atau sosum atau ingin bekerja jadi apa. Mungkin di situ juga bisa jadi suatu konsiderasi gitu loh. Jurusan yang ingin kalian capai itu apa. Gitu. Thank you. Baik, terima kasih atas jawabannya Kak Zara dan Kak Ananda. Selanjutnya ada dari Janet Walengitan. Kak mau nanya tips-tips agar bisa beradaptasi di kampus baru gimana ya Kak? Mungkin karena lingkungannya juga baru, beda banget dari sekolah. Apa aja sih hal pertama yang harus diperhatikan terlebih dahulu gitu untuk menghadapi dunia perkuliahan? Mungkin begitu. Oke. Boleh deh aku ya. Apa ya untuk beradaptasi ya? Pertama siapin diri jangan sampai merasa takut atau minder ngelihat lingkungan yang baru. Soalnya anggap aja kita semua itu sama-sama baru masuk kuliah juga, baru ngerasain perasaan yang sama juga. Jadinya kalian nggak perlu merasa setakut itu untuk berkenalan dan gabung sama teman-teman baru, karena mereka juga merasakan hal yang sama gitu kan. Terus mungkin untuk lingkungan ya, mungkin kalian bisa coba riset sedikit mungkin tentang kebiasaan atau adat dari lingkungan tersebut gimana, atau ya budaya mereka gimana. Tapi sebenarnya hal-hal yang kayak gitu nggak perlu ditakutin sih, soalnya ketika udah dijalanin rasanya menyenangkan aja, ya udah aja gitu, nggak seserem itu kok, tenang aja guys. Kan Anda gimana? Nah, kalau aku mungkin menambahkan dari jawaban Zara sih. Intinya cuma satu sih, pergaulan sih. Artinya di sini kalian harus pintar-pintar cari teman sih. Jangan sampai seperti yang tadi aku bilang, sampai salah pilih teman sih. Pilih teman yang punya habit yang buruk, kalian ikutin. Nah, kayak gitu kan. Udah seperti yang tadi aku katakan sebelumnya, batasan itu nggak ada. Kalian yang menentukan batasan kalian sendiri. Jadi kalian harus lihat karakteristik teman kalian, pintar-pintar memilih teman sih. Intinya pergaulan sih kalau misalnya untuk beradaptasi, menurutku seperti itu. Terima kasih. Baik, jadi memang untuk pergaulan di perkuliahan itu memang sangat penting ya teman-teman. Semoga nanti ketika teman-teman juga bisa mengikuti dunia perkuliahan itu bisa menemukan pergaulan yang benar. Karena tadi juga harus diperhatikan ya, jangan sampai masuk ke pergaulan yang salah karena itu bisa sangat fatal akibatnya. Nah selanjutnya dari Fiorella Olivia,
saya mau tanya, saya telah mencari informasi tentang SKS. Nah, lalu cara yang baik untuk menentukan SKS di semester awal bagaimana ya, Kak? Mungkin bisa diceritakan juga SKS di perkuliahan itu maksudnya seperti apa sih? Silakan. Oke. Oke, dari aku dulu deh. Nah, kalau SKS di semester awal itu berbeda-beda memang kebijakannya. Cuman di kampus aku dan mungkin beberapa kampus lain udah dipaketkan untuk mahasiswa baru. Dan biasanya sudah disusun sehingga mendapat 18 SKS. Aku kurang tahu, mungkin yang lain ada yang berbeda, tapi umumnya seperti itu yang aku tahu. Nah, jadi untuk mahasiswa baru sebenarnya nggak perlu khawatir atau bingung karena ya udah disusun dari pihak universitasnya gitu. Karena mungkin dilihat juga kalian gimana ya, baru mengenal gitu lah, jadi udah dipaketin duluan. Nah, tapi sebenarnya SKS itu gimana ya, range-nya itu mungkin dari 18 sampai 24 ya normalnya. Nah, itu kalian bisa tentuin sendiri bebannya seperti apa, karena gimana ya, setiap jurusan itu beda-beda sih. Jadi mungkin bisa dilihat setelah udah kuliah, I guess. Mungkin Kananda bisa ditambahin. Ya, mungkin bagi yang belum tahu, SKS itu satuan kredit semester ya, jadi itu bobot kalian dalam berkuliah. Jadi SKS ini benar, kata Zara, maksimal 24. Ini biasanya tergantung dari IPS kalian, indeks prestasi semester kalian. Jadi biasanya ada range tertentu, kalian maksimal ngambil SKS berapa, seperti itu. Jadi biasa, kalau di jurusanku biasanya di semester 1-2 itu dipaketkan, tapi kemudian bisa nambah sendiri, tapi tergantung dari IPS kalian. Kemudian nanti kalau misalnya kalian sudah masuk ke perkuliahan, mungkin SKS ini kalian harus mempertimbangkan juga dengan jam belajar kalian, karena semakin banyak SKS yang kalian ambil, semakin banyak mata kuliah yang kalian ambil. Jadi kalian harus mempertimbangkan selama 1 semester ke depan, apakah kalian sanggup untuk menguasai mata kuliah yang kalian ambil. Seperti itu sih kurang lebih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawabannya dari Kak Ana dan Kak Zara. Nah, jawaban mereka tersebut akhirnya mengakhiri sesi Q&A kita pada hari ini. Jangan sedih, mungkin untuk yang belum dibacakan pertanyaannya bisa nanti langsung menghubungi narasumber kita kalau misalnya masih ada pertanyaan yang ingin ditanya, masih penasaran dengan dunia perkuliahan. Karena Kak narasumber di sini juga pasti welcome dengan kalian, karena kami di sini tujuannya juga ingin sharing pengalaman ke kalian, membantu kalian agar bisa survive di dunia perkuliahan nanti. Nah, karena sesi kedua kita sudah selesai, jadi ini akan mengakhiri webinar kita pada kali ini. Sebelum itu, kita akan berdoa terlebih dahulu, doa penutup yang akan dipimpin oleh salah satu staf FHTH kepada Hana. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Jadi sebelum kita menutup acara pada hari ini, mari kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing, dan saya akan memimpin secara Kristiani. Mari kita berdoa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak, kami boleh mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa Bapak dari kakak-kakak pemateri. Bapak, kami menyerahkan kakak-kakak pemateri ke dalam tangan-Mu supaya apapun yang mereka lakukan ke depannya, mereka boleh mendapatkan berkat yang luar biasa Bapak. Dan bagi teman-teman kami juga Bapak yang mendapatkan ilmu ini Bapak, supaya menjadi pedoman bagi mereka Bapak dalam memutuskan ke depannya mereka akan berkuliah Bapak. Dan Bapak, kami menutup acara pada hari ini dan kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya. Terima kasih Bapak, kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Hai dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berucap syukur. Amin. Saya kembalikan ke Jennifer. Baik, terima kasih Hana sudah memimpin doa penutup kita pada hari ini. Terakhir saya ingin mengucapkan terima kasih, saya mengapresiasi kepada teman-teman dari pembicara, kemudian dari peserta yang sudah menyempatkan waktu. Namun sebelum kita benar-benar mengakhiri, kita dari si dokumentasi mau
minta tolong ke teman-teman nih untuk on cam ya, karena jarang-jarang kan kita melakukan pertemuan seperti ini. Jadi biar semuanya bisa direkam ya dalam dokumentasi kita kali ini. Yuk teman-teman yang belum on cam, bisa langsung on cam. Terakhir ini loh, kan kapan lagi ya kita ketemu kayak gini. Mungkin untuk si PDD juga bisa siap-siap. Ya, baik. Terima kasih untuk si PDD. Sebelum kamu kalian akan meninggalkan ruang webinar ini, seperti yang sudah saya sebutkan di awal tadi, jadi kita memang ada door prize. Teman-teman yang sudah aktif bertanya tadi akan kami apresiasi. Terima kasih sekali sudah berani untuk mengajukan pertanyaan. Nah, jadi untuk penanya terbaik, ini kami akan memberikan door prize berupa pulsa, nominalnya rahasia ya. Nanti kita akan memberitahunya setelah akhir acara ini, nanti bisa langsung menghubungi teman-teman panitia. Jadi akan saya bacakan untuk pemenang door prize pulsa. Yang pertama, Hosana Laura. Yang kedua, Legaliang Aribaten. Kemudian Janet Walengitan. Dan yang terakhir, Fiorella Olivia. Nah, kepada 4 nama tersebut, nanti bisa langsung menghubungi teman-teman panitia dari grup peserta di lainnya. Teman-teman udah pada masuk ke grup itu kan ya? Semoga sudah. Nanti bisa langsung chat ke Kak Syakira. Nah, juga untuk diingatkan teman-teman untuk mendapatkan e-sertif, bisa mengisi link absensi yang sudah dibagikan di kolom chat. Jangan lupa ya teman-teman, karena ini bisa jadi kenang-kenangan juga untuk kalian kalau mendapatkan e-sertif. Gitu. Untuk teman-teman yang sudah mengisi, sebelum lupa, kita juga masih ada salah satu door prize buku wangsit. Nah, ini juga akan sangat bermanfaat untuk kalian dalam menghadapi tes untuk SBMPTN nanti. Jadi yang ingin mendapatkan door prize, kesempatan masih terbuka besar untuk kalian. Nanti caranya kalian bisa membuat Instastory. Nanti kami akan memberikan mungkin dokumentasi dari kegiatan kita ini di grup Line. Kemudian kalian bisa menuliskan apa sih manfaat yang bisa kalian dapatkan untuk mengikuti webinar kali ini. Nanti peserta yang kami pilih dari segi kreativitas, kemudian manfaat apa saja yang bisa didapatkan, itu nanti akan berkesempatan untuk memenangkan door prize buku wangsit education SBMPTN, Saintek atau Sosum, dan kami akan menghubungi peserta tersebut. Mungkin begitu teman-teman untuk reminder-nya. Jangan lupa nanti kalian juga bisa mengikuti info-info selanjutnya dari melihat Instagram kami. Jangan lupa untuk follow ke @fromhope2hope. Nanti di sana banyak sekali informasi-informasi yang akan kami berikan, mulai dari mengenai perkuliahan, info-info lomba. Jadi nggak ada salahnya dan nggak akan rugi kalau kalian follow Instagram fromhope2hope. Ditunggu ya teman-teman, jangan sampai lupa. Sebenarnya banyak juga sosial media yang dimiliki From Hope to Hope, ada dari YouTube, jangan lupa di follow dengan nama yang sama, From Hope to Hope, di subscribe, kemudian juga dari Spotify kita juga ada berbagai konten lain seperti podcast. Nah, itu juga kalau teman-teman mau mendengarkan, di sana juga kita berbagi banyak informasi mengenai kampus-kampus. Kita ya teman-teman yang sudah mengisi link absensi, mungkin bisa untuk leave dari webinar kita ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyempatkan waktu. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya.